Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Vivi Elvira Kristianti, calon guru penggerak Angkatan 7 UPTD SMP Negeri 3 Keras. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan aset atau kekuatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan. 1. Di lingkungan kelas. 1. Manfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. 2. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. 3. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. 4. Manfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Di lingkungan sekolah. 1. Lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. 2. Manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. 3. Gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. 4. Manfaatkan sarana-prasarana yang ada. Di lingkungan sekitar sekolah. 1. Bangun relasi dengan seluruh masyarakat sekitar sekolah. 2. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. 3. Kerjasama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, dan lain-lain. 4. Ikut mengembangkan kebudayaan di sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas. Contoh, modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran dan akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang sumber pembelajaran yang kreatif. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, sholat, berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lain. Modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1
Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus mempunyai visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan dan aset. Modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahannya. Modul 3.1 dengan modul 3.2, dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep antara sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki di sekolah. Pemikiran yang berubah dari diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain: 1. Terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 2. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 3. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. 4. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.